Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Selamat menonton. Saudara, kalau Anda membaca, mempelajari budaya setiap bangsa, setiap kali bangsa itu ingin menunjukkan kekuatannya, maka mereka menggambarkan dengan simbol-simbol binatang tertentu. Dan semua simbol yang dipakai menunjukkan kekuatan, kecerdasan, kemampuan menghancurkan, dan sebagainya. Kalau Anda ke Cina, Anda akan melihat simbol naga dengan banyak warna, dengan taringnya yang ganas, dengan cakarnya yang kuat. Anda juga akan melihat simbol yang lain. Kalau mungkin Anda ke India, Anda melihat orang menggunakan simbol harimau. Atau ada orang menggunakan simbol banteng atau banteng yang perkasa. Kalau Anda ke tempat lain, Anda melihat simbol kuda stallion yang jantan. Di Eropa banyak orang menggunakan simbol singa. Kalau Anda ke Amerika, Anda melihat simbol Raja Wali. Dengan paruh yang kuat, dengan cakar yang hebat. Indonesia kita menggunakan Garuda. Tapi ketika Anda tanya kepada raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta, dia berkata, aku menggunakan simbol anak domba. Bukan domba dewasa. Dia menggunakan kata anak domba. Domba binatang yang paling tidak punya kekuatan untuk membela diri. Tidak ada cakar, tidak ada tanduk ke depan, tidak ada kekuatan apapun, bahkan kecerdikannya pun tidak terlebih hebat daripada binatang yang lain. Kelihatannya tidak berdaya, kelihatannya tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi justru itulah kemenangan kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Tuhan, cara berpikir kita berbeda, cara bertindak kita berbeda, kekuatan kita berbeda. Apa yang dunia punya, kita tidak akan pernah menggunakannya. Sebab kita menggunakan semua yang dunia tidak pernah miliki. Yesus pernah berkata, aku memberikan damai sejahtera kepadamu, dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan Tuhan berkata, apa yang kuberikan kepadamu, dunia tidak bisa memberikannya. Mari berpikir dengan cara kerajaan surga. Mari bertindak dengan cara raja di atas segala raja. Alkitab berkata, love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kalau itu merupakan bagian daripada kehidupan kita, hati kita melekat ke Tuhan, Anda akan bisa berkata, anak domba Allah memang paling luar biasa. Dan kita bagian daripada kawanan domba Tuhan dengan gembala agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Amen. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Behold the Lamb. Ya Tuhan, behold the Lamb. Behold the Lamb. Slain for the foundations of the world. For he is crucified, a holy sacrifice. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb. Crown him
Hamba berdoa dalam nama Yesus. Jalan sebagai anak domba itu adalah jalan kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bicara. Biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian kerja di hidup kami. Membentuk kami, mengubah kami seperti yang Tuhan mau. Dan nama-Mu dimuliakan lewat hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam ini, saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih buat setiap Anda yang ambil bagian dalam menolong saudara-saudara kita dalam seminggu terakhir ini yang terkena banjir. Saya ingin berterima kasih buat yang membantu di dapur, yang mendistribusikan, yang memasak, kerja keras. Terima kasih buat semua persembahan yang masuk. Saudara sekalian terus berdoa buat kota, buat provinsi, buat bangsa ini, supaya semuanya selesai dan tidak terlalu banyak lagi dan tidak ada lagi yang menderita oleh karena alam yang seperti ini. Saya percaya anugerah Tuhan dicurahkan, kita lakukan yang terbaik. Kami masih akan terus siaga dalam beberapa saat, tapi saya berdoa tidak usah digunakan lagi karena Tuhan sudah bereskan semuanya. Kalau saudara ikut ambil bagian, tentu Anda akan melihat akan betapa sulitnya teman-teman kita yang rumahnya terendam dengan air dan mereka tidak tahu harus seperti apa. Tapi kita bersyukur dapur kita kerja dengan sangat hebat. Terima kasih buat tim dapur umum, kerja kerasnya luar biasa. Dan dengan semua yang ambil bagian, saya percaya Tuhan memberkati Anda sekalian. Yang kedua, tanggal 14 Februari nanti kita ada acara Valentine. Tentu buat Anda yang masih semuda saya tidak butuh lagi, tapi buat anak-anak kecil yang umur 50 tahun ke bawah, Anda mungkin masih membutuhkan. Saudara, kita akan buat Valentine Super Date. Akan dibuat tanggal 14 Februari 2014 jam 6 sore. Dan ada ASEAN, Indonesian Idol, dan sebagainya. Minggu depan, tiketnya Anda bisa dapatkan gratis. Dan undangan ini untuk Anda membawa teman lain. Bawalah couple, orang-orang lagi galau-galau itu Anda bawalah ya, Anda bawa. Dan ujungnya kita berkata, kita ingin bawa jiwa ke Tuhan. Saya mau ngomong terus terang buat saudara, kita mau mereka terima dengan kasih yang sejati, yaitu Yesus. Saya akan di tempat, kalau Tuhan izinkan saya akan altar call untuk orang terima Tuhan Yesus. Tapi ini kesempatan yang sangat ajaib. Dan saya berdoa kita akan kembali bawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanggal 14, hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Yang sudah berumur berkata, Pak saya mau datang boleh nggak Pak? Just membangkitkan memori masa lampau saya. Ya boleh aja, duduk di ujung sana saudara. Kalau enggak nanti dipikir nih, ini Kong satu ini gimana sih umur hampir 900 tahun kok masih Valentinean. Oke? Tapi sebetulnya kita mau pakai untuk anak-anak muda supaya mereka kenal dengan Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingin merayakan Valentine bersama dengan kita? Angkat tangan tolong. Yang masih muda-muda, oke. Saudara diberi kesempatan untuk hadir. Besok minggu depan di lobi Anda dapatkan tiketnya, undangannya akan dibuat bagus sekali. Anda boleh hadir tapi bawa orang-orang lain. Satu undangan berlaku buat satu pasang. Ya, satu undangan berlaku untuk satu pasang. Kalau hanya satu nanti tambah banyak orang yang galau. Saudara sekalian, saya berdoa ini merupakan kesempatan kita pakai bahwa anak-anak muda kita kenal dengan Tuhan. Oke, malam hari ini kita mau belajar. Nah, saya akan ajak Anda melihat lagi kisah Daud dan Goliat. Di dalam kenyataannya gambarnya memang seperti ini. Daudnya kecil, Goliatnya gede. Tapi sengaja hari ini tulisannya saya buat berbeda. Daud dan Goliat. Mengapa dibuat seperti ini? Saya ingin tunjukkan kepada saudara, karena memang kenyataannya seperti ini. Nah, di rumah nanti saya minta saudara membaca seluruh pasal, supaya Anda mengerti akan seluruh ceritanya. Sebab biasanya kalau anak dari kecil ikut sekolah minggu,
dia akan mendengar dari guru sekolah minggunya cerita tentang Daud dan Goliat. Tapi buat saudara yang tidak pernah sekolah minggu, yang kalau membaca perjanjian lama sampai di imamat Anda mumet, sampai di kitab ulangan Anda ngantuk, biasanya nggak terus itu baca Alkitabnya. Nah, banyak orang tidak mampu mengenal membaca perjanjian lama. Seperti Anda belajar sejarah ketika kecil, terlalu banyak nama, terlalu banyak story. Biasanya kita hanya tahu sepintas, dan tidak pernah mengerti, memahami secara utuh sebenarnya cerita ini bicara apa. Setiap kali Anda mendengar perkataan Daud melawan Goliat, kita membayangkan seorang anak kecil yang tidak berdaya belasan tahun, masih ingin Valentinean karena baru 17 tahun, menghadapi raksasa tua yang berpengalaman, sudah hobinya perang sejak muda, pendekar senior dari Filistin. Dan kita berkata, itu bukan lawan yang seimbang, yang dengan gampang akan menghancurkan Daud. Tapi saya ingin membuktikan kepada saudara, lewat firman Tuhan pada hari ini, bahwa di hadapan Tuhan, ketika Goliat menantang perang, sebetulnya Tuhan geli. Ketika dia harus memunculkan orang bernama Daud, Tuhan sebetulnya tidak tega dengan Goliat, tanda petik menurut saya. Dan Tuhan seperti berkata, waduh, malulah kita sebetulnya kalau harus Daud yang bertempur. Tapi nanti kita akan lihat mengapa sampai kita bisa menyimpulkan seperti itu. Sekaligus saya mau tunjukkan kepada saudara, kalau roh Tuhan menguasai kita, dia mengeksplor semua potensi, kekuatan, dan apapun yang dia pernah berikan ketika Tuhan melatih kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita akan membaca 1 Samuel pasal yang ke-17. Tidak akan saya baca seluruhnya mengingat akan waktu, tapi di rumah tolong Anda baca seluruh pasal ini. Tapi bagaimanapun sebagian besar akan saya baca. Ayat pertama, 1 Samuel 17 ayat pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hastas jengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lompat ke ayat yang ke-22 untuk mempersingkat waktu, dan saya munculkan yang namanya Daud. Ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya.
Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya dan kepada orang lain, dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan ke dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel,
yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, sebelum kita membahas akan cerita ini, ada satu faktor yang tidak boleh kita abaikan. Itu ada pada 1 Samuel pasal yang ke-16, kita lihat pada ayat yang ke-13. Dan pernyataan ini sebetulnya adalah segala-galanya. Karena Alkitab mengatakan 1 Samuel 16:13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Lalu Alkitab mengatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudara sekalian, saya mau coba membawa Anda mengerti sesuatu. Selama ini kisah Daud dan Goliat ini sebuah kisah yang melegenda sekali. Bukan hanya orang Kristen tahu, bahkan orang dunia tahu. Setiap kali ada lawan tak seimbang, maka orang berkata, wah, ini mengingatkan kita soal Daud melawan Goliat. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara, ini memang tidak seimbang. Tapi tidak seimbang dalam artian pihak yang mana yang seakan-akan tak berdaya. Nanti kita akan lihat. Nah, Alkitab mengatakan, Daud sejak diurapi, Alkitab mengatakan, sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Dan ini harus Anda pegang, karena kalau Anda membaca seluruh kisah yang lain, maka warna Roh Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya, itu merupakan warna yang paling dominan. Hari ini kita akan melihat bagaimana Roh Tuhan, kalau Anda dan saya izinkan dia bekerja memasuki kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita, itu akan membuat semua potensi kita, dan semua skill yang Tuhan pernah taruh di hidup kita akan muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Dan disitulah yang namanya mujizat penyertaan Tuhan akan kita rasakan dengan kuat. Saya coba bawa Anda melihat akan kisahnya. Alkitab mengatakan ada 2 bukit sebetulnya. Di bukit sebelah sini semua pasukan Filistin di atas berjajar siap perang. Lalu ada lembah di tengah-tengah, dan ada bukit lain di sebelah sana, dengan Saul dan pasukannya. Dia lagi berjajar juga, siap untuk perang. Selama 40 hari, tidak pernah terjadi pertempuran. Sebab mereka sebetulnya sama-sama tahu, siapa yang mulai menyerang, kemungkinan besar dia akan ditumpas dalam hari yang sama. Mengapa? Perhatikan. Kalau Filistin nyerang, pertama-tama dia harus turun dari bukitnya. Dia harus melewati lembah ini. Dan dia harus naik ke arah pasukan Israel. Demikian juga sebaliknya. Pasukan di zaman itu yang ada di bawah, rentan sekali untuk dihabisi dengan mereka yang di atas. Dilempari batu, dipanah, itu akan habis.
Semua dua-duanya sama-sama mengerti. Tidak boleh memulai peperangan. Akhirnya mereka berkata begini, ini harus dituntaskan dengan cara yang secepat-cepatnya. Orang Filistin berkata, panggil Goliat pendekar kita. Raksasa gede, saudara. Dan ini bukan raksasa kosong ya. Dia punya kekuatan tenaga itu luar biasa. Beberapa orang ahli militer pernah membuat riset. Senjata Goliat itu kalau dihantamkan, saudara, lawannya pakai perisai sekalipun, dari besi, dari logam, itu jebol. Kalau sampai kena ke badan senjatanya, jebol juga badan kita. Jadi ini betul-betul raksasa yang memang mengerikan. Kalau Anda hadapi satu lawan satu, dia dikatakan dia pendekar. Artinya dia biasa perang one on one. Dan terbukti loh, semua yang dia pakai, yang dia kenakan, senjatanya itu beratnya luar biasa. Kekuatannya begitu mengerikan. Dan orang ini teriak-teriak selama 40 hari. Dia menghina orang Israel. Dia kutuki mereka dengan dewanya. Dan tidak ada satupun dari orang Israel yang punya nyali menghadapi dia. Dan celakanya, Goliat tidak kreatif. Tiap hari ngomongnya teriakannya sama. Dan setiap kali berhasil membuat mereka orang Israel ketakutan. Saya mau beritahu saudara, setan tidak kreatif. Dari abad ke abad caranya sama. Gobloknya seringkali kita kemakan terus. Si A jatuh karena ini, si B karena itu. Generasi berikutnya jatuhnya karena yang sama. Ketakutannya karena intimidasi yang sama. Dan dia teriak-teriak selama 40 hari. Saul berpikir, habislah kita. Dia tidak punya nyali menghadapi Goliat. Dan di antara pasukannya tidak ada satupun yang berani. Sampai dia buat pengumuman. Yang bisa ngalahkan dia, aku beri harta yang banyak. Aku jadikan menantu raja dan bebas pajak keluarganya. Hadiahnya menarik. Tapi semua orang cukup punya nalar secara manusia. Nantang Goliat sama dengan bunuh diri. Tidak bakal dapat duit, apalagi jadi menantu raja, tidak bakal bebas pajak. Raja berkata, kalah dia. Keluarga tetap bayar pajak, gua mati. Tidak ada orang yang berani. Jadi setiap hari berdiri saudara, berjajar. Ayo, baris tentara. Goliat muncul, bubar lagi. Setiap hari begitu, 40 hari. Kalau Anda menghadapi kenyataan seperti itu, kita akan selalu berkata, ini terlalu besar untuk dikalahkan. Terlalu kuat untuk kita bisa mengalahkan Goliat. Tapi saya mau tunjukkan hari ini sesuatu. Keadaan musuh sebesar apapun. Dengerin baik-baik. Tidak ada yang sempurna. Selalu akan ada sebuah titik lemah yang bisa membuat dia dikalahkan. Karena yang sempurna cuma satu. Siapa itu? Tuhan, saudara. Makanya kalau Anda jadi besar, jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau kondisimu aman 100%. Sebab bagaimanapun tidak ada yang sempurna. Memang butuh waktu ribuan tahun untuk kemudian menyimpulkan sesuatu yang hari ini saya mau cerita ke saudara. Saudara, teknologi berkembang, kedokteran berkembang, semua berkembang. Di abad 20 dan 21 ini, orang mulai selidiki. Goliat ini sebetulnya siapa? Keadaannya bagaimana? Lalu mulailah para dokter-dokter hebat di dunia ini membuat sebuah riset. Dari hasil mereka baca Alkitab ini, indikasi yang Alkitab katakan ini, padahal mereka tidak menemukan tengkoraknya, tidak ngerti DNA-nya. Dari apa yang Alkitab katakan, mereka tulis satu persatu. Lalu inilah kesimpulan mereka. Saya mau bacakan akan kesimpulannya, menarik sekali. Nanti Anda akan tahu. Saudara, Goliat ini punya banyak kelemahan. Yang pertama ini ya. Dia itu diperkirakan mengidap sebuah penyakit yang namanya akromegali. Penyakit akromegali ini adalah penyakit adanya tumor jinak di bagian otaknya yang namanya pituitari.
Saya mau ulang lagi. Para dokter menyimpulkan, Goliat ini pasti menderita penyakit namanya akromegali. Penyakit ini adalah penyakit adanya tumor jinak di bagian otak yang namanya pituitari. Dan dengan penyakit ini menimbulkan hormon pertumbuhan yang berlebihan. Sangat over. Sehingga badannya jadi gede. Jadi gedenya ini bukan karena bongsor, tapi karena penyakit. Nah, perhatikan lagi. Yang menarik adalah penyakit ini membuat saraf mata terhimpit. Sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Yang kedua, tengkorak di bagian dahinya ini menipis. Oleh karena penyakit ini. Nah, dari mana dia mengerti kalau itu penglihatannya nggak jelas? Dari Alkitab. Saya mau cerita ke saudara. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan begini, anjingkah aku ini sehingga engkau menghadapi aku dengan membawa tongkat? Ya toh? Daud memang bawa satu tongkat gembalanya itu dibawa. Goliat bertanya, apa aku ini anjing? Sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Kalau Anda cek dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, itu bukan kata stick, satu bukan. Tapi sticks. Jadi Goliat itu teriak begini, anjingkah aku ini? Sehingga engkau mendatangi aku dengan membawa tongkat-tongkat. Lebih dari satu tongkat. Yang dibawa cuma satu, kelihatannya lebih dari satu. Ini Jermannya blawur. Ngerti saudara? Ngelihat ini, loh kok banyak tongkat? Saudara bisa nangkap gak? Jadi para dokter sekarang mengatakan, berarti kalau orang gede seperti itu, matanya kabur apa? Mereka berkata, ini kesimpulannya. Goliat itu ngelihat gak jelas. Daud bawa tongkat, satu. Dia bisa lihatnya lebih dari satu. Yang kedua, mereka curiga begini. Kalau pendekar bertempur, biasanya, ya perisai dia bawa sendiri. Tapi di culture pada masa lalu, memang bisa sih kalau orang itu seorang pendekar, demi menghormati dia, ada yang membawakan perisainya, sebelum dia duel beneran. Tapi sekarang mereka berkata, ini mencurigakan, karena badannya gede dan matanya kabur, siapa orang yang bawa perisai ini? Lalu mereka menyimpulkan, ini jelas adalah yang nuntun dia sebetulnya. Karena dia nggak lihat musuhnya. Dia nggak tahu dia masuk lubang atau tidak. Kalau dituntun kayak orang buta begini kan ya nggak lucu toh, pendekar kok begini. Emang si buta dari gua hantu? Kan nggak begitu. Saudara. Jadi kan harus ada orang yang nuntun. Supaya nggak kelihatan, dia dipakein perisai. Dia jalan di depannya, Goliat lihat kalau dekat. Ngerti? Jadi inilah kondisi Goliat. Apakah ini menakutkan? Tetap menakutkan. Kalau Anda berperang dengan cara yang sama. Saudara, semua yang besar, semua yang engkau hadapi, keadaan seperti apapun, benteng seketat apapun yang dalam hidupmu, selalu akan ada celah dan lubangnya. Tapi yang bersama dengan kita, sempurna, utuh melindungi kita. Saya berdoa ketika Anda menghadapi persoalan apapun, tidak membuat engkau jadi gentar berkata, aku gak bisa ini. Ini Goliat yang terlalu besar buat aku. Saya beritahu saudara, selalu ada celah, selalu ada titik lemah, dan selalu itu akan menghasilkan kemenangan kalau Anda mengerti. Bagaimana Pak bisa mengerti? Sejak saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Dengan satu ayat itu saja, sebetulnya sudah tidak imbang perang ini. Makanya saya tulis Daud dan Goliat. Sebab dengan Roh Tuhan berkuasa, kemahatauan Tuhan menyertai kita. Ini sudah perang yang tidak seimbang. Kalau engkau sudah menghadapi persoalan, dengar baik-baik. Persoalanmu tidak ada artinya apa-apa di hadapan saudara.
Nothing. Sebab yang menyertai kita, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Daud, saya percaya, tidak sempat belajar anatomi tubuh manusia, apalagi raksasa. Dia tidak tahu harus ditembak kemana tepatnya. Tapi ini Goliat, Tuhan ngerti sedalam-dalamnya. Maaf nih kalau istilahnya ayam, sak jeroan-jeroan nih Tuhan ngerti. Dan sehingga ketika dia nantang, Tuhan tuh ya geli. Dia bilang, wong koyok ngono kok kemelinti katanya. Kamu tuh cuman begitu aja, banyak ngomong. Kamu tidak ngerti dalammu itu apa yang terjadi. Bayangin saudara, yang membuat 40 hari, orang Israel ketakutan terus itu, pendekar tua wis blawur. Ayo perang be aku, perang be aku. Itu membuat takut orang Israel. Berapa banyak sebetulnya ketakutanmu tidak beralasan. Tapi hanya karena kita melihat dari jarak jauh. Dan engkau tidak mengerti. Dan Tuhan tidak menunjukkan apapun misalnya. Anda gentar dan tidak berdaya. Saya mau berkata sekali lagi. Apapun yang menghadapi kita. Tidak akan ada yang bisa bertahan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Amen. So jangan Anda besar-besarkan lawanmu. Engkau bisa tundukkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, ini persoalannya. Mengapa raksasa yang sudah rabun, kabur, belawur ini, membuat orang-orang yang sehat dan perkasa di sini takut? Sebab ketika dia berkata, hadapilah aku, dia sudah menentukan jenis pertarungan apa yang harus dilakukan. Saudara, kalau Anda ketemu dengan orang seganas petinju Mike Tyson misalnya. Sekarang jadi pelawak, saudara. Di Las Vegas, tahu nggak? Dia nulis buku From Zero to Zero. Ini bagus, From Zero to Infinity. Oh, dia nggak From Zero to Zero. Ini orang ya, memang orang jalanan sih. Ngaco hidupnya, pernah kaya raya, terjerembab lagi. Terakhir kerjaannya jadi tukang pungut sampah di Las Vegas. Ada seorang perempuan mengasihi dia dengan tulus. Dikawini. Terus dibimbing pelan-pelan sama istrinya. Sekarang lumayan, melawak di Las Vegas. Yang dia lawakkan apa? Dirinya sendiri. Dia ceritakan semua kekonyolan dan kebodohannya. Mike Tyson. Tapi di zaman dia begitu ganas dan perkasa. Kalau Anda menghadapi dia dan berkata, mari bertanding. Dan kemudian dia berkata, dia masuk ke ring tinju. Saya menganjurkan, tolong waras, jangan masuk ke ring yang sama. Saudara dan saya tidak akan tahan dengan pukulannya. Kalau dia sudah siap dengan sarung tinjunya. Lah saya menghadapi dengan bagaimana, Pak? Ambil papan catur. Enggak, lu turun main catur sama gua. Tetap pakai sarung tinjumu. Nanti kan berantakan, saudara. Ngatur bidak aja nggak bisa. Sarung tinju kan nggak bisa. Mudeng nggak, saudara? Kalau Anda menghadapi yang besar seperti ini, jangan ikuti permainannya. Masalahnya yang di sini, semua berpikir mengiyakan perkataannya. Oh, harus dihadapi. Itulah sebabnya Saul memakaikan baju sirahnya ke Daud. Bisa terjadi waktu itu juga Daud tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Kakaknya berkata dia seorang pemberani memang. Dicoba loh pakaiannya Saul dicoba. Untuk jalan aja susah. Loh, Anda bisa bayangkan nggak? Yang satu belawur begini-begini, yang satu untuk jalannya begini. Iku perang opo kayak gitu, saudara. Kayak wayang wong toh, jenengmu sopo kan gitu. Kacauan. Mengapa mereka takut? Sebab dia berteriak, hadapi aku. Mereka tidak tahu kondisinya. Mereka hanya ngeri dengan senjatanya, dengan penampilannya, dengan suaranya menggelegar. Apa hikmatnya di sini? Lawan sebesar apapun keadaan hidupmu, saudara. Jangan perang seperti yang mereka mau. Bawa ke arena yang berbeda. Saya sudah melihat banyak contoh. Dan seringkali orang begitu bodoh.
Anda berhadapan dengan sebuah atau satu lawan yang berat. Dia berkata, saya pakai jalur hukum. Anda nekat, saya juga pakai pengacara. Anda sedang main di jalur, di ring yang sama dengan lawanmu. Dan berapa banyak orang, oleh karena apa yang dikerjakannya itu, akhirnya dia langsung habis. Perang kemerdekaan di Amerika menyiratkan hal yang sama. Ketika George Washington melawan pemberontakan, melawan tentara Inggris, dia berpikir seperti tentara Inggris cara berperang. Inggris itu terlatih. Barisan diatur, ada meriamnya, di depan itu marching band. Biasanya dia tembakkan meriam berkali-kali, setelah itu dia perintahkan maju pasukannya di depan marching band. Belakangnya tentara, infanteri. George Washington menyiapkan pasukan persis seperti cara Inggris bertempur. Hanya bedanya, pasukannya dia itu para petani, peternak. Orang-orang yang tidak pernah dilatih untuk perang. Sedang ini pasukan kerajaan yang terlatih bertempur bertahun-tahun. Dalam beberapa bulan pertama, hampir habis tentara kemerdekaan Amerika. Setelah dia sadar itu dengan korban sudah banyak, mereka berkata, kita rubah, kita buat perang gerilya. Saudara, dengan itu mereka bisa mengalahkan lawan yang lebih besar dan yang lebih canggih. Amen, saudara. Ini loh, seringkali kita perang seperti yang lawan mau. Kalau dunia pakai kekerasan, kita seringkali berkata, saya juga bisa. Kalau Anda perang dengan cara seperti itu, Anda habis. Dunia tampar pipimu, Anda tampar balik pipinya. Apakah itu yang Tuhan ajarkan? Sama sekali tidak. Dunia berkata, jalan 1 mil. Kita berkata, lu dulu jalan 1 mil. Bantah-bantahan soal jalan. Anda sedang perang dengan cara dunia yang sama. Kita harus perang dengan cara berbeda. Dan senjata paling ajaib adalah kasih. Love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Ngerti, saudara? Berapa banyak orang Kristen yang sebetulnya bodoh sekali. Dia ikuti ritme perang musuh. Mike Tyson menantang saudara dengan sarung tinjunya. Jangan masuk ring. Kecuali Anda sudah bosan dengan kehidupan. Dan ingin berbulan-bulan di rumah sakit. Saya harap tidak. Ketika dia siap dengan itunya, bawa kepada arena yang lain. Bawa papan caturmu. Suruh dia main catur dengan pakaian tinjunya. Anda jadi pemenang, saudara. Dia tidak akan pernah bisa. Dan Anda akan jadi pemenang mutlak. Seseorang itu tidak akan hebat di semua bagian. Musuh bukan pendekar atas semuanya. Dia menguasai 1-2 hal dengan cara hebat. Tapi Anda harus mengerti, jangan pernah hadapi lawanmu dengan cara yang sama yang dia mau. Amen. Yang ketiga, dengan cepat, saudara. Tadi saya berkata bahwa ini sebuah peperangan yang tidak seimbang. Perang tidak seimbang dalam pengertian untuk siapa? Semua berkata, ya tidak imbang toh Pak, buat seorang yang bernama Daud. Oleh karena apa yang dia miliki tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Goliat. Saudara, saya beritahu sesuatu. Di abad 20 dan 21, para ahli militer membuat penelitian tentang apa yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Lalu mereka menyimpulkan begini. Peperangan Daud dan Goliat ini tidak imbang. Sebab keunggulan Daud jauh lebih besar dibandingkan keunggulan Goliat. Nah, saya mau jelaskan, coba Anda perhatikan. Di zaman dulu, prajurit darat ada 3. Infanteri, dan yang saya diberitahu katanya infanteri ada 2. Infanteri ringan dan infanteri berat. Yang berat itu bawa berbagai perlengkapan peralatan yang berat itu. Itu infanteri berat. Dan Goliat termasuk yang di badannya adalah infanteri berat, yang dia tidak bisa bergerak dengan bebas sebetulnya. Yang kedua adalah pasukan kavaleri,
yang menggunakan kuda, sebagian menggunakan onta. Tapi yang ketiga adalah pasukan artileri yang sekarang menembakkan meriam atau peluru kendali dari jarak jauh. Itu artileri. Zaman dulu artileri adalah pemanah dan pengumban. Nah, banyak orang berkata, Pak, kalau panah kita ngerti bisa tepat, kalau pengumban seperti apa? Coba buka dulu ya firman Tuhan. Mari lihat sama-sama di Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-20, dan perhatikan pada ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 16. Dari segala laskar ini, ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban, perhatikan, dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Bayangin, dengan tangan kiri, satu rambut aja tidak meleset. Daud, ketika dia bertemu Saul, dia berkata, singa dan beruang telah aku kalahkan. Kalau Anda lihat itu dia mengatakan begini, aku sudah pernah membidiknya. Perkataan itu menunjukkan dia orang yang skillful. Saudara, setiap kali Tuhan menempatkan Anda di sebuah tempat, setiap kali Tuhan itu menyuruh Anda bertugas di sebuah tempat untuk sekian waktu lamanya, saudara harus mengerti, penempatan tugas Tuhan itu untuk melatih skill Anda. Saya beri contoh, teman-teman doorkeeper. Pak, kerjaan saya nyalami orang, salah. Sebetulnya kalau Anda ngerti ya, engkau sedang diajak Tuhan untuk melihat manusia. Lihat suaminya senyum, lihat istrinya merengut. Anda ngerti, oke ribut iki kira-kira. Terus Anda berkata, Tuhan, tolong Tuhan, biar hadirat Tuhan menyatukan mereka hari ini. Ngerti nggak saudara? Suami itu nggak gampang terdeteksi kalau dia jengkel. Kenapa? Dia seperti lemari dengan pintu banyak, kotak-kotak gitu. Ini pintu ke gereja, pintu dengan istrinya, pintu dengan kerjaannya, pintu dengan tetangganya, pintu dengan anaknya, itu lain-lain. Kalau dia lagi ribut sama istrinya, nanti kalau ke gereja itu ditutup dulu, ceklek, tutup seelnya, plak. Buka pintu gereja, shalom. Masuk gereja itu senyum. Tapi kalau istri, itu lemari, satu tok pintunya, semua dicampur di situ. Nah kalau lagi ngamuk, buka Anda, kesemprot, ambruk semua, keluar semua. Mau ke gereja, ngadep Tuhan, wajah sama, perang. Apa lo? Ketemu Yesus, shalom, apa lo? Sama. Nggak bisa dia. Ngerti nggak saudara? Nah bagian mendoakan. Satu hari kalau Anda sedang ketemu customer saudara, Anda lihat pemandangan itu, engkau tahu bagaimana mendoakannya. Kalau engkau bisa buat istrinya tertawa cekakaan, dapat order saudara pasti. Itu bagian skill yang tidak mungkin kalau Anda nggak pernah menyapa ribuan orang setiap bulan. Nah kalau kolektor Pak sama, Anda akan lihat otok-otokan. Istri yang mau memberi, sambil orang usah. Tapi orang usah. Tahu siapa itu orang usah. Anda ngerti itu? Tuhan doain roh kikir tangking dalam nama Yesus. Anda bisa belajar sangat banyak. Saudara pikir saya khotbah ini tidak belajar? Saya belajar. Yang ngantuk saya tahu membuat saya prihatin. Sampai kemeringet nih. Yang semangat, yang nyerap saya juga ngerti. Semua kita belajar. Jadi kameramen Anda pikir Anda tidak belajar sesuatu? Belajar. Semua yang Tuhan taruh Anda bertugas dimanapun itu, di keluarga, di pekerjaan, perhatikan itu. Selalu ada skill yang Tuhan taruh. Saya berdoa Anda pelajari betul itu. Karena satu hari Goliatmu akan datang. Kalau Goliat datang, jangan berkata, waduh, cialat Goliat datang. Bukan. Itu artinya promosi besar menanti Anda di belakang semua itu. Dari tukang angon jadi orang hebat. Perlu orang seperti ini, saudara. Setiap anak Tuhan yang melewati satu fase berat dalam hidupnya dan dia menang, dia akan jadi champion yang luar biasa. Amen. Daud
ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dia berhadapan dengan binatang buas. Maka ketapel, pengumban, dan batu ini sesuatu yang tidak asing buat dia. Skillnya terlatih. Di kitab Hakim-Hakim dikatakan, satu rambut pun tidak meleset. Bayangin. Apalagi gedenya segini. Serambut aja kena, ini terlalu gede toh. Gampang kan? Dan Anda tahu, saya beritahu ya, diteliti loh. Ini ya, batunya meluncur, kecepatannya berapa? Dalam hitungan orang militer, itu kecepatannya 122 km per jam. Anda kalau ketabrak sesuatu 122 kilo per jam, rasanya seperti apa? Nek rambut tok nggak apa-apa, nek jidat saudara. Ini masalah, dan ini tipis loh. Ini tipis, gara-gara penyakit tadi. Wes motone kabur, gambar muter. Tiba-tiba menghampiri dia, bukan panah loh, batu. Batunya seperti apa? Ajaib loh. Seseorang meneliti berkata begini, batu yang dipakai itu adalah ada jenisnya, ada namanya barium sulfat. Dan itu kepadatan masanya, rapatnya, padatnya itu 4,2 gram per cc. Jadi kalau batu biasa itu 2,4 gram per cc. Ini sekian kali lipat dari tingkat kepadatan batu biasa. Nyaris seperti logam. Sehingga sebetulnya, dengerin saudara, ini nggak imbang. Ini pendekar tua, ada tumor di otaknya, motornya blawur, pinternya gembor-gembor, hadapi aku. Kalau mendekat dia baru ketok, nah iki to, mati. Tapi jarak jauh nggak kelihatan. Anda tahu orang militer berkata, yang dihadapi ini sniper. Kalau satu rambut tidak meleset, itu penembak jitu, saudara. Dengan peluru jenis kaliber 45 kira-kira. Menang mana coba? Selesai. Nggak imbang. Makanya inilah Daud dan Goliat. Tahukah saudara, musuhmu tidak imbang menghadapi saudara. Bisa nangkep. Yang membuat cerita ini hebat adalah karena Tuhan yang hebat. Makanya Tuhan ki rodo geli dan rodo isin. Goliat. Tak kayak iki kok kegedean, tapi aku golek sing luwih cilik ra iso. Enggak ada lebih mudah dari Daud. Terpaksa lah. Pelintang maut katanya. Itu bukan melintang saudara, sniper. Tembak persis di sini. Jadi itu mungkin dia ngutuki belum habis, berhenti, boom, selesai. Siapa bilang Tuhan tidak luar biasa? Kalau Anda mengizinkan rohnya memenuhi kehidupan kita, Anda membiarkan Tuhan melatih skill Anda. Mungkin pada waktu dia menggembalakan kambing domba, dia berkata, bapakku itu kok nggak adil ya? Apa mentang-mentang aku anak paling kecil, sehingga kemudian aku nggak pernah diajak ke yang lain, hanya suruh ngurusi kambing domba. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah, dia akhirnya sadar, ini pelatihan Tuhan yang luar biasa. Tapi nek Daud zaman gembala dolanan layangan, saudara, mbek ngoyak layangan pedot. Beritahu, ini menakutkan. Nggak ada cerita, maka Daud menaikkan layangannya dengan tulisan, hai Goliat, nggak mungkin. Raiso menang, saudara. Apa yang pernah dia harus hadapi, mungkin dengan bosen, tiba-tiba dia tahu, itu sebuah pelatihan Tuhan yang luar biasa. Ini perang sangat tidak seimbang. Seperti seorang prajurit infanteri berat harus menghadapi sniper atau prajurit artileri. Diperkirakan dihitung itu kira-kira 122 kilo per jam kecepatan tembaknya. Orang mengatakan itu nggak sampai sedetik. Ketika diumbankan begitu ya, dicoba mereka karena nyoba. Nggak sampai sedetik, saudara.
tembus di sini. Dang. Dan mereka mengatakan, kalaupun tidak tembus sampai ke otaknya, pukulan di sini membuat retak otaknya. Pasti minimal pingsan. Makanya Alkitab berkata dia tumbang kan saudara. Tumbang. Mungkin belum mati, penggal kepalanya. Pakai pedang siapa? Pedangnya Goliat sendiri. Saudara, kalau Anda menyembah Tuhan yang hidup, kalau kita menyembah Yesus yang luar biasa, perang tidak pernah seimbang. Lawan terlalu lemah untuk menghadapi Anda dan saya. Firman berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amen. Ketika kecil saya diajari nyanyi lagu, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita diajari teriak, tidak ada. Ya memang saudara, ini perang tidak seimbang. Goliat bukan lawan seimbang buat Daud yang dikuasai roh Tuhan. Buat Daud yang sedia dididik Tuhan skillnya. Dan buat kemampuannya membidik seperti itu. Dia pilih batu itu khusus loh. Baca di Alkitab. Sekarang saya kalau perhatikannya, para ahli sekarang tuh hebat sekali. Batu licin dicari di situ. Dan mereka temukan batu jenis khusus yang kepadatannya luar biasa. Mereka berkata, ini yang kita yakin dipilih oleh Daud. Dan dengan semua itu kita mengerti yang dikuasai roh Tuhan yang menang. Ayat terakhir, bagian terakhir, maaf. Ada kemarahan dan kesombongan dari orang yang bernama Goliat ini yang begitu mengerikan. Sudah keadaannya parah, dia yakin menang, dia yakin perkasa, dia terjebak dalam kesombongannya sendiri. Ketika Daud mendatangi dengan tongkat, dia berkata, anjingkah aku ini? Tapi yang dia lihat sudah salah. Saudara, kesombongan itu makin membutakan kita. Kesombongan itu membuat sesuatu jadi mahal sekali. Kerendahan hati yang berkata, tolonglah saya. Itu akan membuat semuanya mudah. Ingat saudara, jangan pernah biarkan apapun terlalu membebani kita. Sehingga membuat langkah kita berat dan mata kita kabur. Saya mau tutup dengan cerita ini. Saya ceritakan waktu kemarin di Karanganyar dengan Pak Tim. Kita bersyukur ada, saya nggak tahu berapa ribu ya, sampai di luar. Saya sempat bicara dengan sekian belas pendeta yang mengalami gereja ditutup, dirosolusi pindah. Saya ngobrol dengan mereka dari hati ke hati, mereka kira-kira 5 menit ceritakan kesaksian mereka masing-masing. Saya terharu dan saya diberkati sih. Saya percaya bangsa ini akan dilawat Tuhan. Di desa-desa yang Anda tidak pernah dengar mungkin. Ada pasukan-pasukan Tuhan yang sendirian dan bertahan, saudara. Mereka taruh hidupnya semua. Luar biasa. Dan kita diberi kesempatan memberkati mereka. Kita mau buat lagi lah nanti bulan Februari atau Maret ya. Kita mau buat tapi saya kepingin lagi kumpulkan mereka, ngomong dari hati ke hati lagi. Ajak doa, ucapin terima kasih buat perjuangan mereka. Saudara akan lihat itu hal yang luar biasa. Tapi saya cerita begini dengan mereka. Ketika saya kecil, rambut saya itu gampang cepat panjang, tapi bukan Simpson saudara. Cepat panjang. Nah dulu papi saya kalau ngajak saya potong rambut Madura saya. Kenapa emang begitu saudara? Saya nggak tahu Anda pernah nggak. Sekarang saya punya tukang potong rambut hebat, Pak Yus namanya. The best in the world. Saya makanya tidak ke tempat lain, hanya dengan dia aja. Anda boleh coba tuh, the best in the world. Anda sudah tua akan kelihatan muda, Anda muda akan cakep sekali. Karena Anda akan dipijat dengan pengurapan, dengan firman, dengan segala macam. Top bener. Anda boleh coba dia. Kok promosi Pak? Enggak ada komisi buat saya, percayalah. Saya pakai sampai hari ini. So anyway, saya cerita pada saudara. Saya kalau dulu potong rambut Madura. Kemudian saya dengar sebuah cerita. Saya bisa membayangkan karena saya ngalami di situ. Di satu ini saya nggak tahu apakah ini joke, mungkin hanya joke ya. Tapi ini benar-benar sebuah cerita yang punya tanda petik kebenaran yang kita bisa pelajari. Ada satu kampung yang panjang sekali. Di sudut sebelah kiri kampung itu buka satu orang tukang potong rambut. Dan dia potong rambutnya cukup oke lah. Zaman dulu potong rambut kan biasa aja. Sekarang aneh-aneh. Dulu pokoknya asal tidak
pokoknya dikerok, kadang-kadang rada ketekuk sedikit, pelang sedikit di sini kan, begitu saudara. Potong rambut Madura ini. So anyway, jadi ketika dia buka, laris saudara. Banyak orang buka di situ. Kalau Anda tahu ada orang laris, pasti ada orang ingin ikut saudara. Maka di ujung yang sana, jauh nih ujungnya, bukalah si B, potong rambut juga. Seseorang menciptakan masalah. Si A diberitahu gini, di ujung sana kamu ada saingannya loh. Potong rambut juga. Oh ya? Masa? Iya. Terus, dia itu beda loh. Pelangganmu banyak ke sana. Oh ya? Terus dia berpikir, waduh, kurang ajar tuh. Kabarnya pelangganmu pada pindah. Kabarnya, nggak jelas. Pindah. Oh gitu ya. Oh, oke. Diam lah. Besoknya dia buat spanduk. Potong rambut plus minum gratis. Wah, orang senang. Enak nih sambil dipotong rambutnya ada minumnya gratis. Si B dengar. Si A sekarang hebat loh. Kenapa? Potong rambut plus minum gratis. Oh ya? Besoknya dia pasang spanduk. Potong rambut plus minum dan cemilan gratis. Wah, orang berkata, asik juga ini. Kalau minum cuma membuang haus, cemilan membuat kita lapar. Laparnya hilang. Orang senang. Si A dengar lagi. Di sana ditambahin loh. Cemilan gratis. Oh ya? Tambah lagi. Potong rambut plus minum cemilan gratis plus nonton DVD film-film terbaru. Walaupun bacakan gratis. Sana nggak terima. Potong rambut plus minum dan camilan, nonton film-film DVD juga, plus bisa karaokean gratis. Sana nggak terima. Potong rambut plus minum, cemilan, nonton film, karaokean, plus dipijiti gratis. Sana nggak terima. Potong rambut plus minum, camilan, nonton film, karaokean, dipijiti, mulai disangoni. Itu persaingan dagang atau gengsi? Sudah bukan dagang toh? Gengsi. Anda biarkan nanti kalai sama tukang potong rambut ngider masuk rumah ke rumah. Kalau yang namanya kemarahan dan kesombongan itu menguasai hidupmu, pandanganmu sudah kabur. Engkau tidak bisa melihat dengan clear. Dan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi mari berkata Tuhan yang menyertai aku. Siapa lawan kita? Tidak ada. Saya berdoa roh iman akan muncul dalam kehidupan kita. Mari percaya. Aku mau percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya mujizat aku terima hari ini. Karena Tuhan yang menyertai hidupku. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, sesuatu yang ajaib akan berlaku dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya tahun ini Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Mari berdiri sama-sama.